Karena pas sekali baru selesai sholat asar, jadi di video kali ini kita akan bahas sesuatu tentang sholat. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak gini? Kita tahu sholat itu penting, kita tahu Allah itu manggil kita 5 kali sehari. Tapi entah kenapa kita selalu telat, kita selalu kalah dengan rasa malas kita, dan setelah itu muncul rasa bersalah. Kenapa ya aku begini terus? Dan yang membuat aku terharu, banyak banget yang cerita dan komen hal yang sama. Ada yang bilang aku sering telat sholat tapi tetap aku kerjain, aku kalau ketinggalan sholat sampai nangis, iman aku naik turun, dan aku nggak tahu tujuan hidup aku apa. Dan jujur saja, mungkin sebagian dari kita pernah berada di titik itu. Dan di video kali ini, aku akan membahas 4 hal penting itu. Yang pertama adalah tentang telat sholat. Kadang kita terlalu fokus dengan kegagalan kita, padahal coba deh lihat dari sisi yang lain. Kita telat sholat, tapi kita berusaha buat mengerjakannya. Kita lalai, kita berusaha untuk kembali. Kita jatuh, kita berusaha untuk bangkit. Bukankah itu juga sebuah perjuangan? Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Coba perhatikan, Allah tidak mengatakan hanya mencintai orang-orang yang tidak pernah salah, tapi Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang kembali. Jadi jangan sampai rasa bersalah kita membuat kita berhenti. Kalau kita telat, segera kerjakan. Kalau kita lalai, segera kembali. Jangan sampai rasa bersalah kita membuat kita meninggalkan semuanya. Yang kedua adalah tentang rasa malas beribadah. Kadang kita menunggu mood, kita menunggu semangat, kita menunggu hati kita tenang, padahal kenyataannya kita melakukan ibadah bukan karena semangat. Ada hari dimana kita sholat karena memang ingin sholat, atau karena kita sedih, atau mungkin karena kita tahu kalau sholat itu wajib. Dan semuanya itu tetap bernilai di hadapan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mungkin solusinya bukan langsung berubah drastis, tapi mulai dari sesuatu yang kecil dan konsisten. Seperti tidur lebih awal untuk persiapan sholat subuh, pasang alarm lebih dari 1, atau mungkin ketika kita mendengar azan, jangan beri diri kita waktu untuk menawar. Karena seringkali yang kita lawan itu bukan rasa malas, tapi kebiasaan. Yang ketiga adalah tentang iman yang sering naik turun. Mungkin ada yang mikir kayak gini, aku tuh kadang semangat ibadah, kadang biasa aja. Sebenarnya itu adalah manusiawi karena iman manusia itu memang tidak selalu berada pada titik yang sama. Al-imanu yazid wa yanqus. Al-imanu yazid bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu memang naik turun. Yang perlu kita jaga itu bukan supaya iman kita terus naik, tapi supaya ketika iman kita turun, kita tidak meninggalkan Allah. Walaupun hanya membaca satu doa, satu ayat, atau mungkin satu sholat yang kita lakukan tepat waktu. Karena hubungan dengan Allah itu tidak bisa dibangun dalam satu malam, tetapi dibangun dari langkah-langkah kecil yang terus kita ulang. Yang keempat adalah tentang tidak punya tujuan hidup. Mungkin hari ini kita masih sering telat sholat, masih berjuang lawan rasa malas, iman kita masih nggak stabil, tapi jangan menyerah hanya karena kita belum menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena menjadi lebih baik itu bukan tentang langsung menjadi sempurna, melainkan tentang terus kembali setiap kali kita merasa jauh dari Allah. Semoga rasa bersalah yang kita rasakan ketika lalai bukan menjadi alasan kita untuk berhenti, tapi menjadi tanda bahwa hati kita ingin dekat dengan Allah. Karena selama kita masih mau kembali, pintu Allah masih terus terbuka. Karena dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah terus memudahkan langkah kita, menguatkan hati kita, dan menguatkan kita untuk terus kembali kepadanya meskipun perlahan. Bagaimana menurut kalian? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.